Saya sangat khawatir dan ketakutan dengan saudara-saudara Gaza kita yang ketika tersakiti mereka bilang, wahai saudaraku, saya tidak akan memaafkan kalian. Narasi yang digunakan oleh teman-teman Gaza itu diperkuat oleh narasinya Abu ketika mengatakan antum khusumuna amamallah. Kalian wahai umat Islam yang diam, yang tidak bergerak secara maksimal, yang punya suara namun bungkam, yang punya otoritas namun tidak menggunakannya, kalian fix adalah musuh kami di hadapan Allah nanti. Kita tidak diwajibkan mengunjungi Al-Aqsa, tapi yang diwajibkan adalah membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membebaskannya? Saya sangat khawatir dan ketakutan dengan beberapa saudara-saudara Gaza kita yang ketika tersakiti mereka bilang, wahai saudaraku, saya tidak akan memaafkan kalian ketika kalian diam. Gitu. Saya sangat secara pribadi saya sangat khawatir dan saya mohon ampun kepada Allah atas kekurangan saya atau ketidakmampuan saya. Narasi yang digunakan oleh teman-teman Gaza mengatakan aku nggak akan maafin kalian, itu diperkuat oleh narasinya Abu Ubaidah ketika mengatakan antum khusumuna amamallah. Kalian wahai umat Islam yang diam, yang tidak bergerak secara maksimal, yang punya suara namun bungkam, yang punya otoritas namun tidak menggunakannya, kalian fix adalah musuh kami di hadapan Allah nanti. Itu hati-hati itu. Itu berat buat saya pun berat, makanya belum waktunya kita istirahat. Saya pun sampai sekarang belum pernah ke Masjidil Aqsa, belum bisa. Oh iya? Saya 12 tahun tinggal di Gaza, sekalipun nggak pernah bisa ke Masjidil Aqsa. Padahal jarak rumah saya di Gaza dengan Al-Aqsa itu cuma 75 km. Nggak nyampe 2 jam naik mobil, nyampe harusnya ya. Tapi karena Gaza diblokade, Al-Aqsa di sebelah sana, di tepi barat, bukan tepi barat, di Al-Qudsnya ya, kita nggak bisa. Tapi it's okay, no problem. Kita tidak diwajibkan mengunjungi Al-Aqsa, tapi yang diwajibkan adalah membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membebaskannya? Kita nggak usah terlalu pusing, berpikir strategi, berpikir langkah-langkah, karena kalau kita mau kembali ke Al-Quran, Allah sudah jelaskan langkah-langkahnya. Allah sudah kasih tips dan triknya, spoilernya, itu aja. Saya akan sedikit membahas langkah yang paling bisa mendekatkan kita pada pembebasan Masjidil Aqsa. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Maha suci zat yang memperjalankan seorang hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita selama ini kalau dengar ayat ini paling yang terlintas adalah ini ayat tentang Isra Mi'raj. Tahu gak? Ternyata menurut Dr. Ahmad Noval, seorang ahli tafsir di Yordan, dia melihat dari kacamata yang luar biasa. Ini bukan hanya membahas peristiwa Isra Mi'raj loh. Ini adalah isyarah ilahiyah, isyarah rabbaniyah. Ini adalah spoiler dari langit. Cara kita membebaskan Masjidil Aqsa jelas di situ. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil, dari Masjidil Haram ke Masjidil, dari masjid ke masjid, itu kuncinya. Kenapa Allah tidak menyebut misalnya min Makkata ilal Baitul Maqdis, dari Mekah ke Baitul Maqdis? Kenapa tidak menyebut misalnya dari Jazirah Arab ke Syam? Kenapa Allah sebutkan dari masjid ke masjid? Itu kuncinya. Karena perjuangan ini harus melibatkan hubungan antara masjid. Maka wahai anak muda, saya tegaskan berkali-kali dan saya tegaskan lagi di sini bahwa pembebasan Masjidil Aqsa tidak akan pernah terjadi sebelum kita berhasil membebaskan masjid-masjid di sekitar kita, di kampung-kampung kita. Kita bebaskan dari kekosongan dan kesunyian. Itu awal mulanya. Kalau kita masih malas sholat berjamaah di masjid, masih malas ngaji di masjid, nongkrong di masjid, jangan terlalu semangat, kami adalah pembebas Masjidil Aqsa. Oh, enggak seperti itu. Bukti konkret kita, kalau kita emang serius
ingin bebaskan Masjid Al-Aqsa, maka misi terdekat kita adalah bebaskan masjid-masjid di komplek kita dari kekosongan dan kesunyian. Takbir. Makanya kalau saya ngisi orasi di satu aksi, itu saya ingatkan. Bapak Ibu semua perhatikan, barometer kesuksesan aksi hari ini bukan seberapa banyak donasi yang kita kumpulkan. Ukuran keberhasilan aksi hari ini, kajian hari ini, bukan seberapa banyak yang hadir, bukan. Tapi seberapa banyak soft sholat berjamaah di masjid-masjid kita. Itu adalah barometernya. Kalau setelah hari ini, setelah kajian ini, kita semakin semangat sholat berjamaah di masjid, mengajak suami-suami kita, anak-anak kita, istri-istri kita ke masjid, maka itu berarti kita sukses mengambil pelajaran dari pertemuan hari ini. Kita sukses mengambil pelajaran dari perjuangan dan pengorbanan warga Gaza 2 tahun terakhir. Siap bebaskan Masjid Al-Aqsa? Siap kita mulai membebaskan masjid sekitar kita dari kekosongan kesunyian? Takbir.